Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf. NPM saya 32201101029. Di sini saya akan membahas tentang soal kimia yang terkait dengan dasar kimia, elektrokimia, dan bahan bakar. Yang pertama, kita akan membahas tentang soal dasar kimia. Jika diketahui persamaan reaksi A plus B sama dengan C plus D, diketahui massa A 3 gram, massa B 5 gram, sedangkan massa C yang terbentuk 4 gram. Tentukan massa D yang dihasilkan. Jadi A dan B itu adalah massa total bereaksi, sedangkan C dan D merupakan massa total produk. Jadi kalian harus mengetahui tentang hukum kekebalan massa. Massa A plus massa B sama dengan massa C plus massa D. Massa A itu 3 gram, massa B itu 5 gram, dan massa C itu 4 gram. Karena yang ditanyakan massa D, jadi kita tulis saja massa D. Terus massa A dan massa B kita jumlahkan, terus kita pindahkan ke ruas kanan. Dan karena yang ditanyakan massa D, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi hasilnya adalah 8 gram kurangi 4 gram. Kan hasilnya 4. Jadi massa D yang dihasilkan adalah 4 gram. Selanjutnya diketahui reaksi H2G plus setengah O2G sama dengan H2O1. Jika diketahui ARH 1, ARO itu 16, tentukan massa zat yang tersisa dan massa H2O yang terbentuk jika 2 gram H2 bereaksi dengan 17 gram O2. Di sini kalian harus mengetahui tentang hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Untuk menentukan perbandingan, kita harus mencari dari perbandingan AR kali jumlah atom, atau perbandingan dari H2 banding O2. Untuk rumusnya itu kita tuliskan dengan ARH kali 2 banding ARO kali 1. Terus kita masukkan angkanya, yaitu ARH itu 1 kali 2 banding ARO itu 16 kali 1. Dan hasilnya itu 2 banding 16. Kita sederhanakan lagi menjadi 1 banding 8. Ini adalah hasil dari perbandingan AR kali jumlah atom. Karena perbandingan AR kali jumlah atom di soal itu 2 gram H2 dengan 17 gram O2, seharusnya perbandingannya itu harus 2 banding 16. Karena untuk memperoleh perbandingan 1 banding 8. Sehingga zat yang berlebih itu adalah O2. Karena kelebihan 1 gram. Selanjutnya, unsur P dan unsur G dapat membentuk 2 senyawa. Di dalam 100 gram senyawa 1 terdapat 40 gram unsur P, dan di dalam 90 gram senyawa 2 terdapat 50 gram G. Tentukan apakah memenuhi hukum perbandingan berganda atau tidak. Berarti kalian harus mengetahui hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton. Berarti untuk unsur P di kedua senyawa ini adalah sama-sama 40 gram. Maka jika memenuhi hukum perbandingan berganda, perbandingan unsur G
harus bulat dan sederhana. Perbandingannya adalah 60:50 atau bisa disederhanakan menjadi 6:5. Berarti memenuhi hukum perbandingan berganda. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal elektrokimia. Apa perbedaan dari reaksi reduksi oksidasi dengan setengah reaksi? Reaksi reduksi oksidasi selalu melibatkan transfer elektron dari spesies teroksidasi menjadi spesies tereduksi ataupun sebaliknya. Namun, ketika salah satu spesies teroksidasi dipisahkan dari spesies tereduksi, maka reaksi setara dapat dituliskan dalam setiap proses reaksi reduksi atau oksidasi yang disebut dengan setengah reaksi. Dalam setengah reaksi harus memiliki elektron baik itu sebagai reaktan atau produk. Yang selanjutnya, apa fungsi dari jembatan garam dalam sel elektrokimia? Jembatan garam dalam suatu sel elektrokimia dapat melengkapi rangkaian elektrikal antara anoda dan katoda sebagai setengah bagian sel. Dalam hal tersebut, suatu jembatan garam akan memungkinkan terjadinya transfer ion antara setengah bagian sel dengan setengah bagian yang lainnya. Selanjutnya diketahui Ca2 positif plus 2E negatif sama dengan CaSe sama dengan min 2,87 volt. Ag positif Ag plus E negatif sama dengan AgSe sama dengan positif 0,80 volt. Apa reaksi Ca2 positif Ag plus 2Ag positif Ag sama dengan CaS plus 2Ag positif Ag berlangsung spontan? Untuk mengetahui reaksi tersebut berlangsung spontan atau tidak, kita harus mengetahui sel reaksi tersebut. Maka kita harus mengurangi hasil dari E katoda dan E anoda. E katoda itu adalah Ca dan E anoda itu adalah Ag. Jadi kita kurangi antara min 2,87 kurangi 0,80, jadi hasilnya adalah min 3,67 volt. Jadi E sel itu adalah negatif, yang artinya reaksi itu tidak spontan. Diketahui Mg2 positif plus 2E negatif sama dengan Mge sama dengan min 2,38 volt. Al3 positif Ag plus 3E negatif sama dengan AlSe sama dengan min 1,66 volt. Harga E sel persamaan reaksi tersebut adalah untuk soal ini kita harus mengurangi dari E katoda dan E anoda seperti halnya yang tadi. Tapi ini hanya untuk mengetahui persamaannya saja. Jadi kita tuliskan min 1,66 kita kurangi dengan min 2,38 yang hasilnya positif 0,72 volt.
Selanjutnya kita akan membahas tentang soal bahan bakar. Pengertian oktana. Oktana ialah senyawa hidrokarbon jenis alkana yang memiliki rumus kimia C8H18. Oktana mempunyai beberapa jenis isomer struktur yang perbedaannya terletak pada jumlah dan lokasi pencabangan dari rantai karbonnya. Salah satu isomernya 2,2,4 trimelpentana atau disebut isoltana ialah komponen utama pada bensin dan digunakan pada perhitungan bilangan oktan. Selanjutnya, hitunglah angka oktana bensin mengandung 30% N-heptana dan 70% isotana. Jadi kita harus menghitung antara angka oktan. Jadi kita tuliskan 30 heptana bagi 100 kali 0 plus 70 isotana bagi 100 kali 100. Hasilnya adalah 70%. Bila bensin memiliki bilangan oktan 75, maka tentukan kandungan dalam bensin. Berarti bensin tersebut mengandung 75% isotana dan 25% N-heptana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya minta maaf semisal banyak kesalahan dalam penerangannya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.